Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, keluarga kami. Engkau menyembuhkan mereka bila mereka sakit, tapi lebih menyelamatkan mereka. Berkat doa-doa kami untuk mereka semua, seperti yang dialami oleh Petrus dan ibu mertuanya. Dan kerabat-kerabat para rasul juga dibawa kepada Yesus. Bantu kami ya Tuhan untuk mengimani pemeliharaan-Mu setiap waktu dan setiap saat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita tahu bahwa Petrus itu menikah dan ia punya ibu mertua. Hingga ketika Yesus dan para rasul datang ke rumah, ternyata ibu mertuanya sakit keras. Yesus menyembuhkan. Dan pada saat itu juga ibu mertua itu melayani Yesus dan para murid. Apa pesan kita dengan kenyataan ini? Pesan kita bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Ketika kita mempersembahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan memelihara orang tua kita, Tuhan memelihara saudara-saudari kita. Karena kita mendoakan mereka, bahkan ketika mereka wafat pun kita terus mendoakan mereka. Dan itulah salah satu keuntungan dari orang-orang yang mau mengabdi Yesus secara total dalam hidup membiara atau menjadi imam. Maka jangan takut, ya, jangan takut Anda untuk mempersembahkan hidup Anda. Tuhan memelihara kita, apapun juga. Mungkin mereka tetap sakit, tetap menderita, tetapi menyelamatkan hidup mereka. Dan itu satu pelajaran yang berharga yang perlu kita renungkan bersama. Yang kedua, dalam Injil hari ini kita juga melihat bahwa Yesus selalu banyak kali pergi ke bukit untuk mencari tempat hening, untuk berdialog, untuk berkomunikasi, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Dan itu penting juga bagi kita untuk 15 menit sebelum kita tidur, kita duduk diam, kita hening, kita mendengarkan apa yang telah Tuhan sabdakan dari pagi hingga malam. Apa pengalaman yang indah yang Tuhan telah berikan kepada saya? Apa rahmat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya? Kebaikan, kebenaran, kesucian, kemurnian, ya, cinta kasih, itu semua buah-buah Roh Kudus. Kita lebih melihat hal-hal buah-buah Roh Kudus, karya Roh Kudus. Lalu dari sana kita akan melihat juga hal-hal yang bertentangan dengan itu. Hindari yang jahat, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itulah hati nurani yang terus-menerus dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus untuk menyatakan. Dengan hati nurani itu kita diajak untuk berdialog, berkomunikasi. Maka ketika Yesus diminta untuk untuk tinggal bersama mereka, Yesus menolak. Di tempat lain pun aku harus berkarya. Aku harus mewartakan kabar gembira di tempat lain. Jadi dengan kata lain kita juga dipanggil, Anda dan saya dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, kabar kerajaan Allah. Kepada siapapun dimanapun Anda berada. Entah Anda sedang berada di rumah, entah Anda sebagai guru, pegawai negeri, atau penjaga toko, dan seterusnya. Itu adalah bentuk di mana kita mewartakan Kristus dengan kehidupan kita yang penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan itulah saya kira yang perlu kita syukuri, bahwa dengan kita mengambil waktu hening diam sendiri bersama Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan suci, perbuatan kudus. Ya, itulah segala sesuatu yang baik yang harus kita perjuangkan setiap hari, setiap saat. Nah, maka kalau kita perhatikan dalam Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus menggunakan waktu-waktunya untuk melakukan kehendak Allah. Dan yang menarik adalah dalam karya Yesus itu ternyata iblis juga percaya bahwa Yesus memang adalah Kristus, bahwa Yesus adalah utusan Allah. Nah, kita juga percaya bahwa Yesus utusan Allah, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus. Lalu apa bedanya kita dengan iblis, dengan setan? Karena setan pun mengaku Yesus. Apakah kita juga bisa menjadi setan, menjadi iblis? Bisa jadi. Meskipun kita percaya pada Yesus, karena iblis pun percaya pada Yesus. Saya kira yang bisa membedakan kita dengan setan bukan hanya bahwa kita percaya pada Yesus,
Tapi lebih daripada itu, bahwa kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Yesus. Kita menjalankan, melakukan sehati, sepikir dengan Yesus. Dan itulah bedanya. Iblis tahu bahwa itu adalah Yesus. Tahu bahwa itu adalah anak Allah. Tahu itu adalah Mesias. Tetapi dia tidak menjalankan apa yang menjadi kehendak Yesus. Bahkan menjauhkan orang dari kehendak Yesus. Ya, menyingkirkan dan bertentangan dengan Yesus. Jadi bukan hanya tahu, ya, tapi mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Yesus. Nah, itulah yang kita sebut dengan menjalankan, mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Apapun juga yang baik itu apa? Yang benar, yang mulia, yang kudus, yang suci, yang tak bercela. Jadi itulah bagi perjuangan kita adalah bukan hanya tahu akan Yesus, karena itu juga bisa dilakukan oleh iblis. Tapi lebih daripada itu adalah bahwa kita taat pada Yesus. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak hanya tahu, tetapi mau menjalankan untuk menjadi sepikir, seperasaan dengan Yesus. Dan itu diwujudkan dengan kepekaan kita menjalankan, melakukan apa yang baik, buah-buah roh. Mengampuni, memaafkan, ya, dan terlebih juga bergembira, ya. Diberi anugerah kebijaksanaan dan bersuka cita setiap hari. Entah itu baik, entah itu tidak. Karena di sanalah Tuhan berbicara kepada kita. Menjalankan apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberkati Anda dan semoga kita semua hari demi hari, waktu demi waktu menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan semoga Anda yang sakit, yang menderita mendapat penghiburan dari Tuhan yang penuh kasih. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.